Hello cheese lovers, selamat datang di channel Catur dan Secangkir Kopi. Sambil menghidangkan secangkir kopi, kita akan melihat pertarungan antara Magnus Carlsen yang masih berusia 12 tahun melawan Hans Colt Harstad, di mana Magnus Carlsen melakukan pengorbanan 2 kuda dan 1 menteri sekaligus. Selamat menyaksikan bersama Secangkir Kopi. Pada pertandingan ini, Magnus Carlsen memegang perwira putih, Hans perwira hitam. Magnus memulai dengan E4, Hans memainkan E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5, pembukaan Ruy Lopez, Hans pion ke A6, pertahanan Morpit, gajah mundur ke A4, kuda ke F6, Magnus rokade. Ini adalah ciri khas dari pembukaan Ruy Lopez, melepas pion di E4, di mana jika seandainya hitam memakan pion E4, maka putih akan kembali mendapatkan pionnya dengan cara benteng ke E1 mengancam kuda, kuda ke C5 mengancam gajah, gajah memakan kuda, pion makan gajah, benteng makan pion. Hans pion ke B5 mengancam gajah sekaligus persiapan gajah ke B7, gajah menghindar ke B3, Hans gajah ke E7 persiapan rokade, Carlsen benteng ke E1 memperkuat posisi di kotak pusat sambil menekan jalur raja. Hitam memainkan D6 membentuk susunan pion yang saling menopang dan mengaktifkan jalur gajah. Carlsen pion ke C3 menyediakan ruang bagi gajah jika kuda mengancam melalui A5 dan juga membatasi gerakan kuda. Hans rokade, Carlsen H3 mencegah ancaman gajah melalui G4. Hans kuda ke A5 mengancam gajah, Carlsen gajah ke C2, Hans pion ke C5 memperkuat penguasaan terhadap kotak pusat D4 dan kotak B4 dan antisipasi majunya pion ke B4 mengusir kuda. Carlsen pion ke D4 mengadu pion pusat sekaligus persiapan mengaktifkan kuda ke D2 dan juga membuka jalur gajah. Menteri ke C7, kuda ke D2, Hans kuda ke C6. Sampai di sini sebenarnya Hans memiliki langkah yang lebih baik, yaitu pion C memakan pion D. Selanjutnya pion balas memakan, lalu gajah ke B7. Pada posisi ini, gajah dan kuda hitam lebih aktif dibandingkan dengan posisi kuda ke C6. Pion Carlsen menyusup ke D5 mengancam kuda. Pion D5 di sini sangat berbahaya, menguasai kotak C6 dan E6 yang sudah terlanjur ditinggalkan oleh pionnya. Kuda menghindar ke D8, Carlsen pion ke A4, Hans benteng ke A7. Langkah yang tidak jelas. Tentunya lebih bagus ke B8, menopang pion B5. Persiapan maju ke B4. Kuda ke F1, persiapan ke G3 dan membuka jalur gajah, Hans G7. Suatu langkah yang tidak jelas. Maka Carlsen melangkahkan gajah ke H6 mengancam benteng, benteng ke E8, kuda ke G3, kuda ke D7, kuda ke H2 persiapan menteri ke F3, F6 memberi ruang bagi kuda, gajah ke E3 memaku pion, kuda ke B6 persiapan ke C4 dan mengaktifkan gajah, pion memakan, pion balas memakan. Carlsen gajah ke D3 bermaksud mencegah kuda C4. Hitam gajah D7 menjaga pion B5. Sebenarnya hitam di sini memiliki langkah menarik lainnya, yaitu mendorong pion ke C4. Benteng akan memakan benteng, menteri balas memakan. Gajah menghindar ke E2. Tentu posisi pion C4 akan menguntungkan hitam.
Kita kembali. Carson menteri ke D2. Hitam kuda ke F7. Persiapan menumpuk benteng. Benteng makan benteng. Menteri makan benteng. Carson menteri ke E2. Memperkuat tekanan terhadap pion B5. Hitam menteri ke A6 menjaga pion. Sebenarnya lebih baik ke A5 menghindari ancaman gajah. Carson kuda ke G4. Ancang-ancang ke kotak berbahaya F6 dan H6. Raja ke G7. Carson gajah ke C1. Memberi alternatif ruang bagi kuda jika diancam. Hitam kuda ke A4. Gajah mengancam. Hitam benteng ke A8. Menteri E3 mengancam kotak H6. C4. Benteng F1. Kuda C5. Sampai di sini sepertinya hitam tidak menyadari akan potensi ancaman putih di sayap raja. Maka Carson memulai rentetan langkah indahnya, yaitu kuda ke H6 mengadu kuda. Posisi hitam akan sangat berbahaya jika menerima pertukaran kuda ini. Jadi kuda memblokir ke G5. Carson pion ke F4. Pion memakan. Menteri balas memakan. Di sini kuda H6 sangat menggoda untuk dimakan. Coba kita analisis pemikiran hitam jika raja memakan kuda. Jika raja memakan kuda, maka pion akan maju ke H4. Di sini kuda pasrah karena terpaku. Misalkan raja menghindar ke H7, pion makan kuda, pion makan pion, dan selanjutnya adalah takdir kekalahan bagi hitam, yang posisi rajanya yang sangat mengkhawatirkan. Kembali ke permainan. Jadi hitam memilih memakan pion H3 mencegah maju ke H4 mengancam kuda. Tentu pion tidak boleh memakan gajah, karena kuda hitam akan melakukan double attack terhadap menteri dan raja. Carson tidak tergoda memakan gajah dengan menteri ke H4 menjaga kuda. Gajah ke D7. Selanjutnya Carson melakukan langkah yang sangat cerdik, yaitu dengan memajukan pion di file A, sekaligus akan membuka jalur daripada gajah C2 yang akan sangat mengancam sayap raja hitam. Pion memakan. Langkah Carson berikutnya sangat mengejutkan, dengan kuda C ke H5 mengorbankan kuda. Pengorbanan diterima dengan pion memakan. Dan langkah Carson selanjutnya lebih mengejutkan lagi, dengan menteri dikorbankan memakan kuda. Jika seandainya pengorbanan ditolak, maka raja hitam hanya bisa menghindar ke F8 dan H8, yang tentunya akan dilanjutkan putih dengan checkmate ke G8. Pengorbanan diterima karena jika raja ke F8 atau H8, toh juga checkmate dengan menteri G8. Benteng F7 C. Di sini raja hanya memiliki dua pilihan, yaitu ke H8 atau makan kuda, yang sama-sama akan berujung checkmate. Raja makan kuda. Lalu Carson menutup dengan gaya dengan benteng H7. Checkmate. Disinilah kegunaan memajukan pion di file E di langkah sebelumnya sehingga membuka jalur gajah. Mari kita kembali menuangkan secangkir kopi sambil menikmati hari. Itulah pertunjukan langkah yang sangat menarik oleh seorang maestro catur pada usia muda, Magnus Carlsen. Langkah-langkahnya sungguh tak terduga. Semoga cheese lovers menikmatinya. Jangan lupa menekan tombol subscribe untuk menyemangati saya membuat ulasan partai-partai menarik lainnya. Untuk kritik dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.